Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Eka Merina, SPD MPD, selaku dosen pengampuh MK Metodologi Penelitian yang telah membimbing saya menyelesaikan proposal penelitian yang berjudulkan Tingkat Kemampuan Mahasiswa dalam Memahami Soal Akuntansi pada SMK Negeri 1 SS3. Nama saya Kurnia Purnamasari, NIM 2018 132010, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Palembang. Di sini kita akan memasuki latar belakang. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Belajar akuntansi tidak hanya sekedar terampil dalam berhitung, tetapi juga menumbuhkan karakter rasional, jujur, objektif, kontrol diri, progresif, keterbukaan pada aneka pendapat, eksploratif, dan ketekunan lewat pelajaran akuntansi. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan metode khusus dalam upaya mempersiapkan dan mengintegrasikan seluruh nilai-nilai pendidikan serta karakter agar terjadi keseimbangan antara pengusahaan bidang ilmu akuntansi dengan kemampuan non-akademik merupakan amanahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Rumusan masalah, bagaimana cara agar siswa tidak kesulitan dalam memahami soal-soal akuntansi, dan ada juga tujuan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu meningkatkan siswa dalam memahami soal akuntansi. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis, dapat meningkatkan pendidikan akuntansi pada siswa atau peserta didik, dapat memberikan pengetahuan tentang strategi efektif dalam penerapan pendidikan pembelajaran akuntansi, dan juga manfaat praktis diharapkan untuk mampu memberikan motivasi bagi lembaga pendidik baik formal maupun informal. Diharapkan dapat dimanfaatkan guru, khususnya guru akuntansi, untuk pengembangan siswa dalam memahami soal akuntansi. Selanjutnya ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada pengertian pendidikan akuntansi, prinsip pendidikan akuntansi, tujuan pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi merupakan sebuah bidang yang terkhusus pada akuntansi yang sebagian besar kegiatannya mengarah ke bidang pendidikan, yakni dalam kegiatan belajar, mengajar akuntansi maupun segi-segi lainnya yang masih berkaitan dengan masalah pendidikan. Prinsip akuntansi itu meliputi mempromosikan nilai-nilai dasar dari pembelajaran akuntansi, mengidentifikasi cara pendekatan agar siswa dapat memahami dengan baik pembelajaran yang diberikan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka agar dapat kita beri apresiasi. Dan selanjutnya itu ada tujuan pendidikan akuntansi, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi peserta didik pada khususnya dan seluruh warga sekolah pada umumnya dalam menjalin interaksi edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran akuntansi yang ingin diberikan. Membentuk peserta didik agar dapat mengetahui dasar akuntansi dan mempelajari akuntansi. Mengoreksi berbagai dasar dan pembelajaran akuntansi yang akan diberikan. Selanjutnya, pembelajaran akuntansi. Mata pelajaran akuntansi yaitu membekali siswa lulusan SMA atau SMK dalam berbagai kompetensi dasar agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip, dan prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa. Pembelajaran akuntansi merupakan proses membuat orang belajar atau rangkaian kejadian yang mempengaruhi pembelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah untuk menyampaikan sekumpulan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan. Akuntansi yang diajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui metode dan pendekatan tertentu. Tujuan pembelajaran akuntansi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap rasional teliti
jujur dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan secara benar menurut prinsip akuntansi Indonesia untuk membekali lulusannya sebagai kemampuan dan pemahaman agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip, dan prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Dan manfaat pembelajaran akuntansi pada skala besar, akuntansi itu bermanfaat karena dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan, mendapatkan gambaran ini dari tingkat laba perusahaan, dasar penentuan pajak dan peraturan perusahaan. Selain itu, dengan akuntansi kita jadi bisa menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit lebih sederhana mengenai manfaat akuntansi ini. Memasuki metode penelitian, metode penelitian saya yang gunakan ini populasi yang diambil di penelitian ini seluruh siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 SS3 yang berjumlah 267 siswa. Sampelnya dilihat dari populasi menunjukkan bahwa jumlah subjek lebih dari 100, maka penarikan sampel dalam penelitian ini yakni 15% dari populasi, yaitu 15 ditambah 100 dikali 267, hasilnya 40 siswa. Samplingnya, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Dan teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Lalu observasinya merupakan observasi langsung pada saat jam belajar dimulai dan pembelajaran akan diselipkan materi mengenai pentingnya berperilaku yang baik dan sebagainya. Lalu dokumentasinya untuk digunakan memperoleh data tentang SMK Negeri 1 SS3, struktur keorganisasiannya, keadaan siswa, dan sarana dan prasarananya. Bab ini teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data ini menggunakan pada penelitian tingkat kemampuan siswa dalam memahami soal akuntansi dengan paradigma penelitian. X-nya tingkat kemampuan siswa, Y-nya terhadap hasil belajar siswa. Teknik yang digunakan ini statistik inferensial, parametris uji hipotesis, asosiatifnya analisis regresi sederhana. Terima kasih, sekian dulu pemaparan materi proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Eka Amrina telah membimbing saya menyelesaikan proposal ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.